Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adilender 27. Kali ini kita akan kembali melanjutkan review dan unboxing buku. Pada video kali ini kita akan unboxing buku Dr. Haji Nizar Ali MA, Hadis versus Sains, Memahami Hadis-Hadis Muskil. Buku ini diterbitkan oleh Teras, penerbit di Yogyakarta tahun 2008. Buku ini setebal 148 halaman. Jadi sedikit tentang buku ini. Hasil bacaan saya tentang buku ini nanti teman-teman harus baca, harus beli. Karena buku ini memberikan kita gambaran bahwa bagaimana kita nanti akan menempatkan diri ketika berhadapan dengan hadis-hadis muskil. Mungkin terma hadis-hadis muskil bagi teman-teman itu asing. Nanti kita akan jelaskan itu. Yang pertama adalah tentang hadis. Jadi hadis adalah segala ucapan, perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi Muhammad SAW. Itu hadis. Jadi jelas, kalau hadis adalah segala ucapan, perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi, takrirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau merujuk dari segi kedudukan, jadi teman-teman sudah mengetahui bahwa hadis adalah sumber rujukan kedua umat Islam setelah Al-Quran. Ketika kita menghadapi persoalan hukum, menghadapi persoalan, maka kita akan mencari rujukannya pada Al-Quran. Apabila tidak menemukan di dalam Quran, maka rujukan kedua kita pastinya adalah hadis. Atau memberikan penjelasan kita tentang hal-hal yang kurang jelas dalam Al-Quran, maka rujukan kita adalah hadis. Jadi memang hadis ini adalah sumber rujukan kedua kita sebagai umat Islam. Nah, lalu apa itu hadis-hadis muskil? Hadis muskil adalah hadis yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Sekali lagi, hadis muskil itu adalah hadis yang bertentangan dengan nalar manusia, bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan sains. Itu hadis muskil. Yang menarik adalah bagaimana kita menempatkan hadis-hadis muskil ini. Menolak atau mengadopsi. Menolak, maka kita ingkar hadis. Mengadopsi bertentangan dengan akal, bertentangan dengan nalar manusia, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana menempatkan diri, bagaimana menempatkan hadis ini, itulah yang kemudian diberikan gambaran, diberikan cara dalam memahami hadis yang bertentangan dengan sains di buku yang kita unboxing ini, di buku Hadis versus Sains, Memahami Hadis-Hadis Muskil. Begitu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan Anda tulis di kolom komentar. Nah, saya akan coba bacakan hadis-hadis apa saja yang termasuk hadis muskil perspektif sains. Pertama, hadis tentang matahari bersujud pada malam hari di bawah arsy. Yang kedua, hadis tentang demam adalah serpihan api neraka jahanam. Yang ketiga, hadis tentang al-habbah as-sauda, penyembuh semua penyakit. Keempat, hadis tentang lalat, hadis tentang air zam-zam, hadis tentang perkembangan embrio manusia, hadis tentang orang kafir mempunyai 7 usus, hadis tentang makna korma hadis tentang memakan korma tidak akan lapar. Lalu hadis-hadis yang muskil perspektif logika, yaitu hadis tentang Nabi Musa menempeleng malaikat maut,
Yang kedua, hadis tentang Nabi Musa mandi telanjang di depan umum. Yang ketiga, hadis tentang haramnya orang yang mengucap la ilaha illallah masuk neraka. Hadis tentang kepemimpinan dari Quraisy. Hadis tentang larangan melukis makhluk bernyawa. Hadis tentang siksa kubur. Hadis tentang Nabi Muhammad SAW menggilir semua istrinya dalam semalam. Dan terakhir, hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Contoh misalnya yang pertama, yang hadis muskil yang perspektif sains, tentang hadis al-habbah asyauda penyembuh semua penyakit. Kalau melihat redaksi hadis ini, saya bacakan redaksinya. Ini halaman 23. Hadis tentang al-habbah asyauda sebagai penyembuh segala jenis penyakit. Saya bacakan artinya. Yahya Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Lais menceritakan kepada kami yang diperoleh dari Uqail yang diterima dari Ibnu Syihab yang berkata, Abu Salamah dan Sa'id bin Al-Mursyab memberitahu kepada saya bahwa Abu Hurairah memberitahukan kepada keduanya bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam al-habbah asyauda, biji hitam, ada obat segala penyakit kecuali kematian. Dalam perspektif sains, jadi apakah al-habbah asyauda, biji hitam ini kemudian mampu menyembuhkan segala macam penyakit? Tentu itu bertentangan dengan perspektif sains, khususnya ilmu kedokteran. Lalu hadis tentang Nabi Musa menempeleng malaikat maut. Jadi bagaimana Nabi Musa menempeleng malaikat maut? Itu kan bertentangan dengan logika manusia, nalar manusia. Maka bagaimana menghadapi hadis-hadis yang seperti ini, bagaimana memahami hadis-hadis muskil, itulah yang kemudian dijelaskan di dalam buku Hadis versus Science. Nah, saya akan membacakan bagaimana menghadapi pertentangan antara bunyi hadis secara literal dengan sains atau yang berlawanan dengan akal. Maka langkah-langkah yang terbaik adalah jadi mendiagnosa hadis itu. Yang pertama, apakah dia sahih secara sanad dan secara matan. Yang kedua adalah memilah dimensi kebahasaannya, atau apakah hadis itu Nabi gunakan untuk sebagai kiasan atau tidak. Lalu selanjutnya adalah mempertimbangkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyabdakan hadis. Apakah dibimbing wahyu atau hanya memberikan informasi keadaan yang sesuai dengan suasana masyarakat pada waktu itu. Jadi Nabi terkadang ketika menyampaikan hadis itu kasuistik. Jadi bisa jadi menyampaikan hal yang berbeda dari pertanyaan yang sama. Lalu yang terakhir adalah menggunakan landasan ayat-ayat Al-Quran. Saya kira itu review singkat saya tentang buku ini, buku Hadis versus Science ini. Jadi teman-teman nanti bisa baca dan pastinya harus beli ya. Oke, saya kira itu. Kalau Anda suka dengan channel ini, Anda like, lalu Anda ketik kolom komentar, dan jangan lupa Anda subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.